mountain, I am dust. Constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan, dan mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh rasa kasih kepada Tuhan dan penuh rasa syukur bahwa Tuhan boleh memanggil kita beribadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini diawali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing, dan ajar kami untuk datang kepada Tuhan dengan satu perasaan takut dan gentar karena kami mengingat segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat untuk kami boleh berjalan di dalam terang Tuhan hari lepas hari, dan kami tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan kami yang sama yang mendukakan hati Tuhan. Ubahkan kehidupan kami, sertai kami untuk kami boleh berjuang melawan segala dosa dan kedagingan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Mengasihi Tuhan tidak cukup hanya dengan sebuah perasaan, tetapi mengasihi Tuhan harus dengan pikiran kita. Mari kita gunakan pikiran-pikiran kita untuk melakukan dan merencanakan apa yang benar dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian berita anugerah pada pagi hari ini. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKIM Kanaan Bandung. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama meskipun masih secara online. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-8 dan kemudian pasal yang keempat ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dua bagian firman Tuhan akan kita baca hari ini. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8 dan kemudian pasal 4 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kemudian Amsal pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga yang kedelapan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah meskipun kami tidak bisa berkumpul di gereja Tuhan, tetapi kami ada di tempat tinggal kami masing-masing. Tapi kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama secara online dan kami membutuhkan tuntunan, guidance dari firman Tuhan untuk kami. Biarlah kebenaran firman yang akan kami renungkan pada hari ini boleh menjadi berkat untuk kami, sehingga kami boleh tahu bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita di kalangan internal kita umumnya lebih sering memakai sebutan iman Kristen daripada kita memakai sebutan agama Kristen. Jadi kita lebih sering memakai sebutan iman Kristen, Christian faith, daripada kita memakai sebutan agama Kristen atau Christian religion. Sebutan ini tepat karena konsep iman itu memang fundamental dalam kekristenan. Iman itu sentral dalam pemahaman Kristen, apalagi kalau hal itu dikaitkan dengan keselamatan. Salah satu ayat yang terkenal dalam Alkitab yaitu Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita menerima keselamatan yang adalah pemberian cuma-cuma dari Allah dengan iman. Jadi dengan iman kita menerima pemberian dari Allah itu. Maka orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus disebut sebagai orang percaya, a believer. Kita memakai istilah orang Kristen, tetapi mungkin kita lebih sering memakai istilah orang percaya, a believer, orang beriman. Apa itu iman? Iman itu arti sederhananya adalah kepercayaan. Lebih khusus lagi, iman itu diartikan sebagai keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Beriman itu berarti percaya kepada Allah. Tetapi sebenarnya iman itu bukan sekedar percaya pada Allah. Saya lebih setuju kalau ada orang yang berkata begini, bahwa iman itu esensinya adalah mempercayai Allah. Jadi bukan sekedar percaya pada Allah, tetapi mempercayai Allah. Jadi bukan sekedar believing in God, tetapi believing God atau trusting God. Jadi iman itu bukan sekedar percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah baik, bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi iman itu sesungguhnya adalah mempercayai Allah yang seperti itu. Mempercayai Allah itu berarti mempercayai firman-Nya, mempercayai karakternya, mempercayai janjinya, sehingga kita mau dan berani untuk taat. Kita bisa lihat contoh yang terkenal dalam Alkitab, yaitu Abraham, yang disebut sebagai bapak orang beriman. Kita tahu Allah itu berfirman kepada Abraham, memanggil Abraham keluar dari negerinya dan berkata begini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Maka dikatakan di dalam kitab suci Kejadian pasal yang ke-12, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi kita melihat bahwa Abraham mempercayai Allah dan firman-Nya, maka ia berangkat. Meskipun ia tidak tahu kemana dia akan pergi menuju ke satu tempat, ke masa depan yang belum pernah ia lihat. Abraham pergi karena percaya Allah yang memanggilnya akan menunjukkan tempat itu kepadanya. Begitu juga
Allah menjanjikan keturunan yang akan sebanyak bintang-bintang di langit. Padahal waktu itu Abraham dan istrinya masih belum punya anak. Tapi dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-15, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Abraham itu mempercayai Allah untuk apa yang dia belum lihat, untuk apa yang dia belum alami. Yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu seperti Abraham. Yaitu kehidupan dalam iman, kehidupan believing God, trusting God, mempercayai Allah. Perjalanan kehidupan Kristen itu adalah perjalanan iman. Dimulai dari Allah yang memberikan iman itu ke dalam hati kita dan membuat kita itu kemudian bisa menerima Yesus Kristus dan percaya kepadanya untuk keselamatan kita. Dan kemudian seluruh perjalanan kehidupan Kristen kita itu berakar pada dan didasarkan pada iman yang mula-mula itu. Karena kehidupan Kristen itu adalah hidup mempercayai firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup mentaati dan mengikuti Allah ke tempat-tempat yang belum pernah kita ke sana atau ke situasi-situasi yang kita belum pernah alami karena kita tahu siapa Dia. Jadi iman itu adalah iman yang seperti seorang anak kecil, bukan iman kekanak-kanakan. Saudara, kita harus membedakan iman yang childlike seperti anak dengan iman yang childish, iman yang kekanak-kanakan. Seperti seorang anak yang mempercayai orang tuanya dengan keyakinan bahwa orang tuanya itu mengasihinya dan memeliharanya. Dan maka iman yang seperti iman seorang anak ini memiliki keyakinan akan karakter Allah karena Allah adalah Allah yang menganggap kita sebagai anak-anaknya. Jadi saudara, kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan dalam iman. Perjalanan hidup orang Kristen adalah perjalanan dalam iman. Jadi tepat seperti yang dikatakan oleh Paulus di Roma pasal yang ke-1 ayat ke-17, orang benar akan hidup oleh iman. Hari ini saya ingin mengajak kita ini untuk merenungkan sedikit lebih mendalam mengenai iman, khususnya di dalam kaitan dengan dua perikop yang kita baca di dalam Amsal pasal 3 dan pasal 4. Yang pertama kita memperhatikan Amsal pasal 3, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Perikop ini adalah bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya, atau nasihat seperti seorang guru kepada muridnya. Perhatikan di ayat yang ke-5, dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalimat ini memberi peringatan untuk tidak menjadi orang yang terlalu confidence atau terlalu yakin atau bahkan terlalu sombong dengan hikmat atau pengertiannya sendiri, seolah-olah itu yang paling benar, seolah-olah itu yang paling menentukan. Orang lain tidak mau didengar, bahkan Tuhan pun tidak mau didengar. Jadi ayat yang ke-5 ini mengajak untuk tidak menjadi orang yang hanya mengandalkan diri sendiri, yang hanya mengandalkan pengertian sendiri, tetapi menjadi orang yang bisa memiliki kepercayaan, memiliki iman yang sepenuh hati pada Allah. Kontras di ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, telah merujuk pada pilihan yang harus dibuat. Khususnya ketika pengertian kita ini tidak sejalan dengan arahan atau petunjuk dari Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jika seseorang berpikir ia bijak, maka dia akan berusaha melakukan berbagai hal dengan kemampuan dan sumber dayanya sendiri yang jelas itu tidak akan mencukupi dan tidak akan memampukan. Nah, lawan dari menganggap diri bijak itu adalah takutlah akan Tuhan. Nah, ini bukan satu ketakutan seperti seorang melihat satu monster yang mengerikan. Bukan. Takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan sebagaimana Dia adanya. Menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Maka orang yang tidak menganggap dirinya bijak, orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap Tuhan adalah Tuhan. Saya tidak perlu untuk menggantikan Dia karena Dia adalah Tuhan. Dan saya tidak akan menjadi orang yang hanya menguasai dan mengatur diri saya sendiri dan tidak memberikan tempat untuk Tuhan itu mengontrol dan menguasai diri kita. Sudah takut akan Tuhan itulah yang menjadikan orang itu bisa menempatkan ya kemampuan dan sumber dayanya
dalam perspektif yang benar, yang tepat. Jadi di sini sudah ada satu panggilan untuk mengakui kekurangan sumber daya pada diri kita sendiri, sehingga orang yang seperti ini akan bisa terbuka. Terbuka pada kuasa Allah, terbuka pada hikmat Tuhan, yang tentunya itu adalah penuntun yang terbaik dalam kehidupan. Maka di ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui, itu dalam arti bukan hanya mengenal, tetapi juga mau mentaati, mau tunduk. Maka iman itu berarti mempercayai dan mengakui Tuhan di dalam jalan kehidupan. Dan meyakini bahwa Tuhan itu menuntun di jalan yang benar. Maka kita melihat di Amsal pasal yang ketiga ayat 5-8 ini, di ayat yang ke-8 itu digambarkan berkat bagi orang-orang yang melakukan apa yang dikatakan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Dan berkat itu digambarkan dengan gambaran itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat yang ke-8. Jadi apa yang kita bisa pelajari mengenai iman dari perikop yang pertama ini, Amsal pasal 3 ayat 5-8. Saudara, di sini kita belajar satu kebenaran, bahwa iman itu melampaui pengertian atau logika kita sebagai manusia. Iman itu seringkali melampaui akan pengertian atau logika kita sebagai manusia. Saudara, kenapa melampaui? Paling tidak ada dua alasan. Pertama, karena pengertian atau logika kita sebagai manusia itu terbatas. Kita bukan maha tahu, banyak hal yang kita tidak tahu atau belum tahu, banyak hal yang kita tidak bisa lihat, banyak hal yang kita tidak bisa prediksi, banyak misteri dalam kehidupan yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya dengan rasio kita, dengan pengertian kita, dengan logika kita. Ini alasan pertama. Pengertian kita, rasio kita ini terbatas. Alasan yang kedua adalah karena pengertian atau logika kita ini tercemar oleh dosa. Bisa terpengaruh oleh pemikiran dunia yang tidak mengenal Allah, bisa dibutakan oleh iblis. Saya ingat satu kali Yesus pernah menegur Petrus, muridnya. Kenapa? Karena Petrus itu beranggapan bahwa Yesus nggak harus menderita. Yesus nggak harus mati. Terus teguran Yesus pada Petrus adalah seperti ini. Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kita bisa seperti Petrus nih. Menolak cara Allah, menolak jalan Allah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pemikiran kita sebagai manusia. Cuman yang dikasih oleh Tuhan ketika kita beriman, kita ini dipanggil untuk mempercayai Allah. Trusting God. Sekalipun mungkin caranya, perintahnya, atau firmannya, itu tampaknya tidak masuk akal menurut pengertian kita. Tapi jangan lupa, tidak masuk akal itu bukan selalu artinya salah atau keliru. Tidak masuk akal itu bisa juga punya pengertian karena itu melampaui akal kita terbatas. Saudara, iman itu seringkali melampaui pengertian atau logika kita yang terbatas. Kita tahu Nuh dalam perjanjian lama. Nuh itu membangun bahtera. Membuat bahtera, kapal yang besar. Katakan di kitab Ibrani bahwa dengan iman, maka Nuh itu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi ketika membangun bahtera itu, Nuh mungkin dianggap gila ya oleh orang-orang sejamannya. Ngapain bangun bahtera yang besar untuk sesuatu yang nggak tahu untuk apa ke depannya nih. Dan Nuh sendiri mungkin berpikir tidak habis mengerti kenapa ya harus membangun bahtera yang besar ini. Tetapi Alkitab mencatat apa? Alkitab mencatat Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, imannya itu pada akhirnya membawa keselamatan bagi Nuh dan seisi keluarganya. Mereka tidak ikut dihukum melalui air bah. Contoh yang lain kita bisa lihat juga pada diri Abraham. Kejadian pasal 22 itu iman Abraham diuji ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Ini anak tunggal, ini anak perjanjian, ini anak yang didapatkan pada masa tuanya. Dan sekarang diminta. Sudah tentu Abraham gak bisa mengerti kenapa.
Permintaan atau firman dari Tuhan ini sesuatu yang melampaui pengertiannya. Tetapi kita mendapati bahwa Abraham taat. Dia pergi, berangkat, bersiap, mengorbankan anaknya. Dia berani melangkah dengan iman karena apa? Karena dia mempercayai Allah. Dia bisa berkata pada Ishak anaknya yang akan dikorbankan. Allah yang akan sediakan loh anak domba untuk korban bakaran baginya. Karena ketaatannya ini maka dijanjikan berkat pada Abraham. Katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Sudah berkat tersedia bagi Abraham, dan berkat tersedia juga bagi keturunannya. Karena apa? Karena engkau mendengarkan firmanku. Ini contoh dari Abraham. Sudah ini hal pertama yang kita pelajari, bahwa kebenaran iman itu melampaui rasio atau logika kita. Dan ini sesuatu yang penting untuk kita sadari. Kenapa penting? Supaya kita ini tidak menilai, atau kita itu mengevaluasi, atau kita itu menerima kebenaran atau tidak mengenai Allah dan pekerjaannya, hanya berdasarkan masuk akal atau tidak masuk akal. Sekali lagi saudara mengingatkan apa yang tadi saya katakan. Kita harus ingat bahwa tidak masuk akal itu tidak selalu artinya salah atau keliru. Tidak masuk akal itu bisa punya pengertian melampaui akal kita yang terbatas. Paulus itu pernah berkata begini, Rasul Paulus, tentang salib. Dia mengatakan begini di 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Paulus tahu nih, ada orang-orang yang melihat kayu salib dan menilai karya Kristus di kayu salib dari pengertian hikmat manusia. Dan kemudian menyimpulkan bahwa itu kebodohan. Akhirnya mereka tidak mau untuk menerima kebenaran itu dan mereka binasa. Jadi Paulus mengatakan ini pemberitaan tentang salib ini kebodohan. Dianggap bodoh nih. Karena apa? Nggak sesuai dengan pengertian atau akal budi manusia sehingga tidak sedikit yang menolaknya. Dan akhirnya mereka binasa. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menerimanya? Katakan di 1 Korintus 1 ayat 21. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya, yang beriman oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini jangan menjadi orang yang memutlakkan rasio atau mendewakan rasio. Mendewakan pengertian atau logika manusia sepertinya ini seolah-olah segala-galanya. Hati-hati. Seorang filsuf bernama Blaise Pascal pernah berkata satu kalimat yang baik sekali. Dia mengatakan fungsi utama rasio adalah menunjukkan pada manusia bahwa ada hal-hal yang melampaui rasio. Ini kalimat luar biasa. Fungsi utama rasio adalah menunjukkan kepada kita manusia ada hal-hal yang melampaui rasio. Artinya rasio kita memang terbatas. Itu perikop yang pertama. Mari sekarang kita melihat perikop yang kedua, Amsal pasal 4 ayat 5-8. Karena perikop ini adalah lanjutan didikan seorang ayah kepada anaknya, tetapi sang ayah ini mengutip perkataan kakek dari sang anak ini. Ya, jadi mengutip perkataan dari ayahnya sendiri dan dikatakan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jadi sang anak atau sang murid ini diperintahkan untuk apa? Untuk mencari dan mendapatkan hikmat dan pengertian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Itu kalau gambaran harafiahnya adalah seperti membeli sesuatu. Belilah hikmat, belilah pengertian. Sudah dikatakan di ayat yang ke-7 di pasal yang ke-4. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi memberi penekanan pada pentingnya mendapatkan hikmat dan pengertian itu. Bahkan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 itu dipakai beberapa ungkapan. Yaitu tidak meninggalkan hikmat, mengasihi hikmat, menjunjung tinggi hikmat, memeluk hikmat. Nah, ungkapan-ungkapan ini mau menunjukkan satu keaktifan di dalam mencari dan mendapatkan hikmat dan pengertian itu. Nah, setelah perikop ini, kalau kita kaitkan dengan yang tadi perikop pertama di pasal yang ketiga ayat 5-8, mengingatkan kita
bahwa memang betul pengertian dan hikmat manusia itu terbatas dan bisa salah, bisa keliru, bisa tersesat. Tetapi bukan berarti kita membuang hikmat itu. Kita membuang pengertian itu. Kita menyingkirkan rasio itu sama sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan salah satu fitur penting sebagai gambar dan rupa Allah adalah kapasitas manusia untuk bisa berpikir. Dengan memiliki pemikiran ini atau pikiran atau rasio ini, manusia bisa memiliki understanding, pengertian. Nah, inilah membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Inilah membedakan manusia dengan binatang. Maka manusia harusnya bertindak secara berbeda dengan binatang. Di Mazmur 32 ayat 9 dikatakan begini, janganlah seperti kuda atau bagal yang enggak berakal. Janganlah seperti kuda atau bagal yang without understanding, yang enggak punya pengertian ini. Jadi Allah memberikan kepada kita rasio atau pikiran, Dia ingin untuk kita itu memakai dengan benar, memakai dengan tepat, memakai dalam cara yang menghormati dan memuliakan Dia. Nah, kitab Amsal itu bicara banyak tentang hikmat, tentang pengertian yang benar, yang didasarkan bertakut akan Tuhan. Itu yang di pasal yang keempat. Kenapa yang kita bisa pelajari ini? Kalau tadi perikop yang pertama mengajari kepada kita tentang iman, menunjukkan dengan jelas sekali bahwa iman itu seringkali melampaui rasio atau pengertian atau logika kita. Di perikop yang kedua ini kita belajar bahwa iman itu tidak menyingkirkan pengertian atau logika. Saudara perhatikan ketika kita beriman, kita ini mempercayai Allah. Tetapi bisa mempercayai Allah dikarenakan apa? Dikarenakan ada pemahaman dan keyakinan mengenai siapa Allah itu. Karakternya dan memiliki pemahaman mengenai janji Allah. Jadi iman itu bukan sekedar cuma pokoknya percaya, asal percaya, pokoknya percaya nggak usah mikir-mikir lagi. Saudara, itu bukan iman. Orang Kristen yang percaya adalah orang Kristen yang pikirannya itu merefleksikan dan bersandar pada kebenaran mengenai karakter dan janji Allah. Mazmur 91 itu, di Mazmur 9 ayat 11 dikatakan begini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Orang yang mengenal, memahami siapa Allah itu, percaya kepadanya. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan begini, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mendengar firman, kemudian beriman. Bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi saya percaya juga merenungkan, memikirkan, dan mengerti apa yang didengar. Berapa gunanya mendengar tetapi kemudian nggak mengerti? Sebab itu untuk mengerti pasti butuh pikiran. Jadi rasio pikiran itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita ini bisa menarik kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Khususnya dalam hal ini adalah informasi yang diberikan Allah dalam firman-Nya. Jadi iman menurut Alkitab itu bukan blind, bukan buta. Iman itu bukan tindakan percaya tanpa pikiran. Justru sebaliknya. Iman menurut Alkitab adalah tindakan percaya pada sesuatu yang mungkin kita belum lihat atau belum alami. Yang mana kita ini punya dasar, punya alasan mempercayai hal itu. Terus satu kali Yesus tuh mengajarkan tentang kekhawatiran atau berkhotbah tentang kekhawatiran. Tercatat di Matius pasal 6, ayat 25-34. Dan intinya tentu adalah Yesus ingin supaya pendengarnya itu tidak khawatir, tetapi memiliki iman pada Allah. Tapi saudara perhatikan, argumen yang Yesus pakai nih, untuk mendorong audiensnya, pendengarnya, untuk tidak khawatir. Dikatakan begini, di Matius pasal yang ke-6. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melampaui burung-burung itu? Nah, perhatikan, Yesus mengajak untuk berpikir. Bukankah kamu jauh melampaui burung-burung itu? Yesus berkata begini,
Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara perhatikan, iman menurut ajaran Yesus di sini, utamanya adalah berpikir, thinking. Permasalahan dengan orang-orang yang kurang percaya yang digambarkan di sini adalah mereka tidak berpikir dengan benar. Mereka membiarkan situasi sekitar atau keadaan sulit yang mereka hadapi menguasai mereka, menyerang mereka dan mengalahkan mereka. Tapi Yesus di sini mengajak untuk melakukan observasi dan kemudian menarik kesimpulan. Lihat burung-burung itu. Lihat rumput di ladang. Lihat bunga bakung. Perhatikan semua itu. Jadi kita melihat dengan jelas sekali Yesus mengajar tentang iman dan menekankan bahwa iman itu pada dasarnya adalah thinking, berpikir. Kekhawatiran itu muncul karena tidak ada tindakan berpikir dengan benar. Kekhawatiran itu muncul karena kegagalan untuk berpikir dengan benar. Maka yang namanya iman itu adalah satu kepercayaan yang ada dasar landasan di mana kita itu berpikir. Seorang yang beriman adalah seorang yang memiliki kepercayaan yang dalam kepercayaan itu dia sudah memperhitungkan dengan pemikirannya, dengan keyakinannya bahwa Allah adalah Allah yang dapat dipercaya. Saudara, ini hal kedua yang kita pelajari dari perikop Amsal pasal yang keempat ini. Iman tidak menyingkirkan pengertian atau logika kita. Saudara, kebenaran ini penting. Penting untuk kita di tengah-tengah zaman, kita boleh katakan makin lama itu makin pragmatis. Dunia zaman sekarang ini melahirkan pragmatisme yang dimana pertanyaan yang pertama mengenai segala sesuatu itu bukan lagi ini benar atau salah. Is it right or wrong? Bukan lagi itu. Tetapi yang utama pertanyaannya adalah ini berguna atau tidak? Ini bisa berfaedah atau tidak? Ini bermanfaat atau tidak? Jadi bisa memilih bahwa ini lebih berguna, lebih bermanfaat, sekalipun salah. Yang penting adalah apa? Ini bermanfaat. Saudara, di tengah-tengah zaman yang seperti ini, saudara, kebenaran bahwa iman itu tidak menyingkirkan logika kita, pengertian kita, atau rasio kita itu sangat penting. Saudara, gejala pragmatis dalam kekristenan secara tidak langsung terlihat nih. Di dalam misalnya di ibadah khotbah-khotbah yang mungkin bersifat pengajaran, itu makin tidak disukai karena lebih ingin supaya khotbah-khotbah yang ringan, berisi cerita, yang praktis-praktis, yang menyenangkan telinga. Jadi kalau sekarang ini orang berbicara mengenai pertumbuhan gereja, mungkin tidak lagi fokus lebih banyak kepada kebenaran yang menjadi dasarnya, tetapi mencari cara-cara melalui hiburan atau melalui hal-hal yang bisa membangkitkan emosi. Pengajaran kebenaran tidak lagi dianggap penting. Yang penting adalah apa? Yang penting orang suka datang ke gereja. Mereka nyaman di gereja. Mereka senang dengan suasana gereja. Mereka senang dengan suasana hiburan melalui musik. Dan berbagai hal-hal yang menyenangkan mata mereka dan telinga mereka. Dan dikasih oleh Tuhan, gereja bisa penuh dengan orang yang datang. Bahkan penuh dengan orang yang aktif melayani. Bahkan adalah orang-orang yang mungkin sepertinya sering menangis karena tersentuh dengan suasana ibadah. Tetapi Yesus Kristus tidak dikenal secara mendalam oleh mereka. Terus jikalau semangat pragmatis ini dibiarkan terus-menerus ada dalam kekristenan, ada di gereja, dan maka kita bisa bayangkan bagaimana kualitas pertumbuhan iman jemaat-jemaat Kristen. Ada ajaran baru, bahkan ajaran yang mungkin aneh-aneh, diterima mentah-mentah, tanpa dikritisi lagi. Sehingga begitu mudah untuk terombang-ambing dengan berbagai angin pengajaran palsu. Saudara, kebenaran ini mengajak kita sebagai orang percaya, orang beriman, bahwa kita ini harus memakai pikiran kita dengan benar,
kita ini harus punya kekritisan. Iman tidak bisa tanpa logika. Iman tidak bisa tanpa pengertian. Iman tidak bisa tanpa rasio. Kita harus memakai pikiran kita. Kita perlu belajar seperti gambaran orang-orang yang di kota Berea. Di Kisah Rasul pasal yang ke-17 itu dicatat mengenai orang-orang yang ada di Berea ini. Dikatakan begini, ketika mereka mendengar Paulus dan Silas itu berkhotbah, dikatakan begini, mereka menerima firman dengan segala kerendahan hati. Artinya hati mereka terbuka nih. Dengan iman mereka terima itu. Tapi dikatakan begini, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Jadi mereka membuka diri menerima, dengan iman menerima itu. Tetapi mereka juga memakai pikiran mereka, memakai pengertian mereka, menyelidiki kitab suci untuk tahu apakah yang disampaikan oleh Paulus atau Silas itu benar atau tidak. Dan ini dua kebenaran yang kita pelajari dari dua perikop di kitab Amsal. Pasal 3 ayat 5-8, pasal yang keempat ayat 5 sampai yang. Terus kalau kita mengerti dua kebenaran ini. Pertama, iman itu melampaui logika atau pengertian kita. Yang kedua, bukan berarti kemudian iman itu menyingkirkan logika atau pengertian. Jadi kalau kita mengerti dua kebenaran ini, maka saudara bisa mengerti kenapa Rasul Paulus itu pernah menuliskan doa untuk jemaat Efesus. Dan tertulis begini, di Efesus pasal 1 ayat 15-17. Paulus menuliskan begini, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Benar. Saudara, Paulus ingat jemaat Efesus dalam doanya. Paulus ingin mereka terus bertumbuh dalam iman. Maka di dalam doanya Paulus minta ini, supaya Allah Tuhan kita, Yesus Kristus itu, Bapa yang mulia itu, memberikan apa? Memberikan roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu penyingkapan. Ada hal-hal yang tidak mungkin bisa dipahami oleh rasio, maka Allah harus menyingkapkan. Maka Roh Kudus itu menyingkapkan kebenaran. Tetapi juga dikatakan apa? Roh yang memberi hikmat. Bukan hanya roh yang mewahyukan atau menyingkapkan. Karena kita tahu keterbatasan rasio kita untuk mengerti kebenaran. Tetapi juga dibutuhkan roh yang memberi hikmat. Hikmat dari Tuhan. Hingga kita itu bisa memiliki pemahaman dan pengertian yang tepat. Sehingga menolong kita untuk mengenal Dia. Kira-kiranya itu menjadi satu perenungan untuk kita. Firman Tuhan. Maka jangan sampai dalam pertumbuhan iman kita ini kita meniadakan rasio atau menyingkirkan rasio atau pengertian kita. Tapi juga jangan memperilahkan rasio atau pengertian kita. Jangan menyangkali rasio, tetapi juga jangan mendewakan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu hari ini. Ketika kami merenungkan tentang iman dan rasio, Tuhan, kami belajar dari dua bagian dari kitab Amsal. Ajarkan kepada kami bahwa iman itu seringkali melampaui rasio atau pengertian atau logika kami sebagai manusia. Karena pengertian kami sebagai manusia terbatas, dan pengertian kami sebagai manusia bisa salah, bisa keliru, bisa terpengaruh secara salah oleh dunia ini, bisa terpengaruh oleh dosa kami, bisa terpengaruh oleh pekerjaan si setan. Kami mohon pertolongan Tuhan tuh supaya kami menyadari akan hal ini. Masih banyak hal yang jauh melampaui akan
kemampuan rasio kami, pemikiran kami, pengertian kami untuk bisa menerima dan memahaminya. Hingga Tuhan menolong kami untuk memiliki kerendahan hati. Menundukkan rasio kami kepada Tuhan. Menundukkan rasio kami kepada kebenaran. Sehingga kami tidak mendewakan atau memperilah rasio atau pikiran atau pengertian kami sebagai segala-galanya. Dan sebagai hal yang menentukan. Kami belajar dari firman-Mu juga bahwa hidup beriman itu bukan menyingkirkan atau membuang rasio atau pengertian atau logika. Kami adalah umat ciptaan-Mu Tuhan. Yang sebagai ciptaan-Mu Engkau berikan kepada kami rasio pikiran yang Kau ingin untuk kami pakai dengan benar. Di dalam pertumbuhan iman, dalam kehidupan iman, Kau juga ingin kami bisa memakai pikiran, memakai pengertian kami, memakai logika kami dengan benar, dengan baik. Karena akan menolong kami untuk bisa mengenal Engkau dengan lebih baik, dengan lebih benar. Berkatilah akan renungan firman-Mu pada hari ini untuk boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan telah memberikan kepada kita hikmat dan akal budi. Kristus telah menebus kita dari dosa, sehingga akal budi kita tidak lagi dicemari oleh dosa, tetapi kita dapat menggunakannya untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi dan merencanakan serta menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu jadikan ku alat dalam